Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefri Isnaini Dayat dengan NIM C1C021169 akan mempresentasikan judul sebuah judul mata kuliah akuntansi syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Daftar materi, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, konsep dasar akuntansi menurut HAOIFI, dan pemikir Islam, beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. Satu, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002. Satu, tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana kort, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar, dan penerima zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. 6. Pengawas syariah. 7. Karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Asas transaksi syariah. 1. Persaudaraan. 2. Keadilan. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis. 2. Kezaliman. 3. Judi atau bersikap spekulatif. Keempat, unsur ketidakjelasan. Dan terakhir, haram atau segala sesuatu yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Tiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Empat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas satu, posisi keuangan entitas syariah. Dua, informasi kinerja entitas syariah. Tiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Empat, informasi lain. Lima, catatan dan schedule tambahan. Dua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. A. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dapat digunakan panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi, membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan.
Jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan penggunaan serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Tujuan akuntansi keuangan untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan. Pemakai dan kebutuhan informasi. Satu, pemegang saham. Dua, pemegang investasi. Tiga, pemilik dana. Empat, pemilik dana tabungan. Lima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Enam, pengelola zakat. Tujuh, pihak yang mengatur. Tiga, beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. Neraca yang menggunakan nilai saat ini, IFRS, laporan nilai tambah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.